usaha bangkrut dan masih punya cicilan yang harus kita bayar gitu, dan belum lagi kebutuhan yang lainnya gitu. Awalnya aku tuh yang udah hampir bisa dibilang mau putus asa gitu, udah nggak bisa dipertahanin lagi dan harus tutup. Assalamualaikum, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk videoku kali ini, biasanya kan aku menceritakan keseharian aku ibu rumah tangga bersama anak-anakku. Nah, kalau sekarang aku ingin berbagi cerita sama kalian semua tentang pengalaman aku bersama suami, cerita aku bersama suami ngejalanin usaha yang kita bangun dari nol dan sekarang sampai berada di titik rendah, bisa dibilang bangkrut. Dan kalian tahu nggak kenapa aku masih bisa tersenyum saat aku ngucapin kata-kata usaha aku sekarang bangkrut? Ya karena anak-anakku lah yang ngebuat aku bertahan bersama suami, dan anak-anakku lah alasan kami untuk selalu bisa tersenyum. Yes. Dan tujuan aku, kenapa aku ingin bercerita, share tentang pengalaman aku sama suami pernah ngejalanin usaha yang sempat bisa dibilang udah mau naik ya usaha kami itu sesuai harapan kami gitu kan, dan akhirnya usaha kami turun drastis dan akhirnya usaha kami tutup, belum buka lagi sampai saat ini. Dan tujuanku itu bukan aku ingin dikasihanin atau mungkin bisa dibilang aku mengeluh gitu kan, bukan. Tujuan aku hanya ingin memberikan motivasi aja gitu, motivasi terutama untuk diri aku sendiri. Mungkin dengan aku bercerita, share gitu kan tentang pengalaman aku jadi bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi dan menjalani tujuan selanjutnya gitu kan. Dan mungkin motivasi juga untuk kalian nih yang sama seperti aku dan suami, mungkin aja kan sama persis gitu kan, kalian ngalami pernah usaha ya kan, seperti aku dan suami sempat maju dan akhirnya harus tutup dan bangkrut. Supaya tuh kita jangan berlarut-larut sedih, supaya tuh kita jangan putus asa, karena masih banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan kita, terutama anak-anak kita. Jadi semangat terus aja, jalanin aja, dan mulai lagi dari nol, jangan pernah putus asa. Nah, selama berjalannya usaha kami, selama berjalannya Burger Bakar, di situ juga ada banyak cerita juga ya, banyak cerita yang bisa kami petik, yang bisa saya dan suami saya ambil pelajaran. Banyak poin-poin minusnya dari kami. Sebelum aku ngelanjutin ceritaku ini, aku mohon banget bantuan kalian ya. Mohon di subscribe channel aku, mohon di support channel aku agar aku bisa semangat terus buat video-video selanjutnya. Karena dari subscribe kalian, dari support kalian, aku bisa ngelanjutin video-video selanjutnya, dan itu sangat berarti buat aku dan keluarga. Semoga kebaikan kalian dilipat gandakan sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku lanjutin. Jadi pengalaman aku sama suami, kita pernah punya usaha. Usaha kita itu usaha di bidang makanan. Sebelumnya sih aku udah pernah cerita ya di video aku yang sebelumnya. Mungkin dari kalian yang udah pernah nonton. Jadi aku tuh pernah cerita, aku pernah kasih lihat video tempat usaha aku yang sekarang menjadi kosong dan pada bolong tendanya. Aku dan suamiku tuh punya usaha namanya Burger Bakar Bang. Atau mungkin ini dari kalian yang nonton video aku kebenaran banget pelanggan aku dulu kali ya. Semoga aja ya. Nah, jadi itu usaha kami. Nah, kami itu ngejalanin usaha Burger Bakar Bang itu dari tahun 2018 ya. Dari tahun 2018 sampai pas pertengahan atau 1 tahun pandemik. Jadi sampai tahun 2020 ya, apa 2021 gitu kan. Aku lupa deh, pokoknya aku tuh inget ngejalanin usahanya itu dari tahun 2018 dan berhentinya tutupnya itu pas mau 1 tahun berjalannya pandemik.
Jadi hampir semua pelangganku yang udah pernah beli burger di aku, alhamdulillah mereka balik lagi dan terus balik lagi beli. Karena mereka bilang katanya burgerku ini tuh nggak kalah saing sama burger-burger yang udah ada nama gitu kan, dari tastinya gitu kan, dari rasa daging dan mayonesnya. Nah itu kan jadi suatu kebanggaan tersendiri ya gitu. Tapi bukan berarti kita harus merasa puas. Maksudnya bukan berarti aku dan suamiku itu puas gitu, enggak. Terus kita perbaiki usaha kami selama berjalannya burger bakar. Di situ juga ada banyak cerita juga ya, banyak cerita yang bisa kami petik, yang bisa saya dan suami saya ambil pelajaran. Banyak poin-poin minusnya dari kami. Jadi saat itu saya ngejalanin itu bukan cuma berdua, jadi saya butuh tenaga ya kan. Saya sempat punya karyawan, 2 karyawan. Karena kita udah ngerasa punya karyawan, jadi kita kurang banyak kontrol. Jadi terutama suamiku ya, mencari pelanggan itu kan benar-benar gak gampang ya, susah nyari pelanggan, susah gampang. Dan kita harusnya ngejaga gitu kan, ngejaga gimana caranya pelanggan itu bertahan terus gitu kan, gak kemana-mana gitu. Nah saat itu kita gak paham sampai ke situ. Jadi mentang-mentang kita udah punya karyawan nih gitu, ya udah kita percayain aja semuanya ke mereka gitu. Ya kita kontrol tapi kontrolnya itu nggak benar-benar detail gitu kan. Jadi saat itu suamiku juga kita punya usaha, tapi suamiku tetap aja ngejalanin ojolnya. Entah mengapa, aku juga bingung gitu. Aku juga nggak mau nyalahin suamiku juga ya kan. Padahal aku di situ udah bilang nggak usah lah gitu, kita jalanin aja dulu sendiri gitu kan. Dan kalau pakai karyawan pun nggak usah banyak-banyak dulu, 1 aja gitu aku bilang. Tapi suamiku tetap kekeh mau pakai 2 dan dia tetap mau jadi ojol, dia tetap ngejalanin ojolnya, maksudnya itu ojek online ya. Nah akhirnya dia nggak stay di situ. Nah akhirnya suamiku tuh cuman sebentar aja gitu ngontrol tempat usaha kami gitu kan. Nah malah aku nih, saat anak pertama aku tuh kakak Mika umur 2 tahun ya, aku nekat banget gitu kan. Kebenaran aku jualannya itu kan 2 tempat, satu itu di rumah, nah yang satunya di pinggir jalan tapi masih deket wilayah rumah aku. Jadi aku nekat banget sama anakku ini, aku bawa stroller kecil kan, aku jalan ke sana. Aku cuma pengen kontrol aja gitu, meskipun sejam 2 jam tapi aku ada di situ. Kita pemiliknya juga kontrol di situ, jangan kita lepas begitu aja, kalau prinsip aku gitu. Nah akhirnya aku setiap hari setiap malam, kita kan bukanya itu dari sore sampai malam ya. Jadi setiap malam tuh habis isya gitu kan, aku sama anakku nekat aku kesana cuman untuk ingin kontrol aja gitu. Sejam 2 jam kan lumayan gitu kan, untuk mantau karyawan bagaimana kerjanya, bagaimana ngelayanin pelanggannya. Bukan maksudnya suuzon atau mungkin nggak gampang percaya sama karyawan, bukan. Cuman kan kita mesti harus tahu gitu kan, caranya dia bagaimana sih ngelayanin pelanggan gitu, caranya dia bagaimana sih mempertahankan pelanggan, caranya mereka bagaimana sih mereka menghandle saat di kondisi rame gitu, pelayanannya mereka tuh bagaimana, maksud aku begitu. Tapi suamiku itu mungkin berpikirnya tuh sampai situ, tapi dia tetap kekeh dengan pendirian dia, ingin tetap ngejalanin ojolnya gitu kan. Sampailah pada titiknya aku dan suami tahu gitu kan, semakin berkurangnya pelanggan tuh bukan cuma karena bisa dibilang adanya dampak pandemik ini, karena memang akhirnya kita tahu bahwa pelayanannya banyak kekurangan gitu kan. Bukan maksudnya untuk cari kesalahan ya, maksudnya banyak minusnya gitu, kekurangan dari karyawan kami untuk menjalani tanggung jawabnya gitu kan sebagai penjual gitu ya. Contohnya kurangnya pelayanan mereka sama pelanggan, terkadang mereka arogan sama pelanggan, dan kadang-kadang mereka melepas tanggung jawabnya di saat mereka jualan. Nah, mungkin poinnya dari situ juga yang ngebuat usaha kami semakin lama semakin menurun. Jadinya tuh aku dan suamiku tuh bertanya-tanya, ini kenapa ya gitu kan. Tadinya sebelum kita tahu detailnya gitu kan, aku mikir gitu, rasanya itu tetap sama gitu. Dan aku tanya sama saudara, orang tua, atau mungkin tetangga yang biasa beli burger kami gitu kan, mereka bilang oh masih enak, kenapa gitu ya. Jadi
akhirnya kami menemukan juga poin-poinnya di situ. Nah, poin kesalahan kami juga, kami tetap mempertahankan mereka. Kami tetap berharap mereka bisa berubah. Ternyata mereka tidak bisa berubah. Itu poin kesalahan. Mikirnya udah sama suami, sekarang ini mikirnya udah ini memang kesalahan kita karena kita kurang kontrol, karena kita kurang bener-bener konsisten, serius gitu, lebih detail dalam menjalani usaha. Dan dengan kondisi pemasukan, kondisi pembeli yang semakin hari semakin menurun, saya dan suami, aku dan suami tetap bertahan dan tetap yakin ini pasti berlalu, ini pasti cepat selesai gitu. Ya udah gitu, pantang menyerah. Sempat punya prinsip kayak gitu, sempat tetap maksain gitu kan, pantang nyerah ya kan, tetap pakai karyawan satu, tetap berjalan usaha, pantang nyerah. Aku dan suami tetap terus yakin, aku dan suami tetap mencoba terus setiap harinya buka 2 cabang dengan pembeli yang semakin hari semakin berkurang. Kalian bisa bayangin ya, kita udah banyak modal dan yang kita jual ini makanan yang gak bisa awet, yang cuman sehari 2 hari itu udah selesai kalau gak laku gitu kan. Nah kebenaran kan burger aku itu yang tadi aku bilang buat sendiri. Untuk dagingnya mungkin bisa ya di stok gitu, bisa awet kalau ditaruh di freezer pastinya kan. Nah yang gak bisa bertahan lama kalau gak laku itu yaitu mayones. Karena mayones kan suamiku tuh buat sendiri dan bahan-bahannya aku gak bohong, dan aku juga gak bisa kasih tahu ya detail bahan-bahannya apa. Intinya bahan-bahan yang suamiku buat untuk mayones itu tuh gak bahan-bahan yang biasa gitu. Bumbu-bumbunya itu ya bumbu-bumbu yang lumayan lah harganya, dan belinya itu harus adanya di supermarket. Nah dari situ kita masih aja nggak berasa, kita masih aja kekeh ngejalanin. Ya namanya juga kan orang usaha ya, prinsipnya itu pasti pantang menyerah dulu. Tapi dari pantang menyerah itu kita nggak sadar gitu kan, bahwa kita tuh semakin lama semakin hari semakin rugi gitu dengan kondisi seperti ini gitu, yang pembelinya semakin hari semakin berkurang. Nah akhirnya bener-bener udah nggak bisa ketolong juga, karena sampai kami bingung untuk kebutuhan sehari-hari aja juga nggak ada gitu kan. Ngepas gitu, gimana kalau terus ngelanjutin, gimana terus mempertahankan karyawan, bagaimana gajinya dia gitu, karena kita kurang bener-bener konsisten, serius gitu, lebih detail dalam menjalani usaha ini. Dan akhirnya kita baru sadar, oh ternyata memang ini udah gak bisa dipertahanin lagi dan harus tutup. Sedih banget pokoknya, sedih banget gitu. Yang bikin aku sedihnya itu, kemana pelanggan aku gitu. Yang bikin aku sedihnya itu tuh, aku tuh kalau ingat dulu waktu masih rame-ramenya itu banyak banget gitu pelanggan gitu, lumayan lah gitu pelanggan, beberapa pelanggan yang telepon, yang datang langsung, yang nge-DM via Instagram, itu lumayan gitu kan. Banyak beberapa dari mereka yang minta franchise gitu, mau kerjasama, mau buka usaha burger bakar kayak kami gitu. Tapi di situ aku dan suami tolak, bukan maksudnya untuk sombong, karena di saat lagi rame-ramenya itu kita kepingin ngebangun usaha ini sendiri gitu, nggak mau ada campur tangan orang lain gitu, nggak mau di franchisein, maunya punya sendiri aja gitu kan. Dan akhirnya yang ngebuat aku paling sedih lagi, setelah usaha kami tutup, usaha aku tutup dan nggak buka lagi, suamiku harus banting setir jadi ojol dari jam 11 pagi sampai jam 3 pagi. Itu dia berjuang hanya untuk bisa bayar cicilan-cicilan yang pernah kami pinjam saat kami usaha kemarin, untuk mempertahankan usaha bisa berjalan. Nah ini aku kasih lihat ya beberapa foto, beberapa momen di saat waktu usaha burger aku itu lagi rame-ramenya, lagi banyak pesanan di setiap harinya. Dan barangkali ngebuat kalian yang mungkin lagi sedih, lagi sama nih kayak aku, usahanya lagi tutup, bangkrut,
Jadi tuh berpikir yang tadinya drop, jadi berpikir oh berarti bukan kita aja, berarti bukan gue aja gitu kan. Ternyata di luar sana banyak juga yang ngerasain sama seperti kita gitu. Bahkan mungkin ada lagi yang lebih berat lagi ujiannya. Semangat terus ya, ingat sama Allah aja, dekatkan diri kepada Allah aja, dan yakin semua pasti berlalu dan kita pasti bisa meraih cita-cita kita asal ada kemauan dan usaha. Amin amin ya rabbal alamin.